Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Indralaya yang beranggotakan Saya Ayu Agustin dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Saya Eka Liana Putri dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Dan saya Widya Sari dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. judul praktikum kali ini adalah penentuan kadar lipid metode saponifikasi. Tujuan, mahasiswa mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Saponifikasi atau saponification adalah reaksi yang terjadi ketika minyak atau lemak dicampur dengan larutan alkali. Saponifikasi adalah proses penyabunan yang mereaksikan suatu lemak atau gliserida dengan basa. Jenis alkali yang umum digunakan dalam proses saponifikasi adalah NaOH, KOH, Na2CO3, NH4OH, dan etanolamins. Saponifikasi adalah suatu reaksi refining secara fisik yang dilakukan dengan menambahkan basa pada minyak yang dimurnikan dengan cara dipanaskan dengan alkali, seperti kalium hidroksida atau KOH. Saponifikasi dapat menjadi penentu mutu minyak kelapa karena mempengaruhi kandungan asam lemak dalam fraksi minyak. Apabila semakin rendah nilai saponifikasi, maka semakin tinggi asam lemak yang terkandung. Alat dan bahan. Prosedur percobaan. Timbang sebanyak 1 gram mentega dalam beker gelas. Tambahkan 5 ml etanol ke dalam gelas ukur, lalu aduk rata dan pindahkan isinya ke dalam Erlenmeyer. Lalu bilas lagi beker gelas dengan 5 ml etanol dan pindahkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian tambahkan 25 ml KOH 0,5 N ke dalam Erlenmeyer dengan menggunakan pipet volume. Selanjutnya, timbang 1 gram minyak sayur dalam beker gelas. Kemudian, tambahkan sebanyak 5 ml etanol ke dalam gelas ukur, lalu aduk rata dan pindahkan isinya ke dalam Erlenmeyer. Lalu bilas lagi beker gelas dengan 5 ml etanol dan pindahkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian tambahkan 25 ml KOH 0,5 N ke dalam Erlenmeyer dengan menggunakan pipet volume. Kemudian larutan belangko dibuat dengan ditambahkan 10 ml etanol dan 25 ml KOH 0,5 N.
Selanjutnya, panaskan Erlenmeyer ke dalam waterbed selama 30 menit. Setelah 30 menit, keluarkan Erlenmeyer dari waterbed dan biarkan hingga dingin. Selanjutnya, tambahkan 2 tetes indikator PP ke dalam Erlenmeyer yang berisi sampel mentega. Kemudian dititrasi dengan HCl 0,5N yang titik akhir titrasinya ditandai dengan hilangnya warna merah muda. Selanjutnya, tambahkan 2 tetes indikator PP ke dalam Erlenmeyer yang berisi sampel minyak sayur. Kemudian dititrasi dengan HCl 0,5N yang titik akhir titrasinya ditandai dengan hilangnya warna merah muda. Selanjutnya, tambahkan 2 tetes indikator PP ke dalam Erlenmeyer yang berisi larutan blanko. Kemudian dititrasi dengan HCl 0,5N yang titik akhir titrasinya ditandai dengan hilangnya warna merah muda. Pengamatan. Berikut adalah tabel hasil pengamatan pada 3 larutan yang berbeda. Pertama, yaitu blanko atau tanpa lemak, pembacaan buret awal yaitu 0, pembacaan buret di akhir yaitu 21,2 mili, volume HCl yang dihabiskan dalam mili yaitu 21,2 mili. Pada mentega, pembacaan buret awal 0, pembacaan buret di akhir 20,7 mili, volume HCl yang dihabiskan dalam mili yaitu 20,7. Selanjutnya yaitu minyak sayur, pembacaan buret awal 0, pembacaan buret di akhir 21 mili, volume HCl yang dihabiskan dalam mili yaitu 21 mili. Pembahasan pada praktikum kali ini yaitu percobaan mengenai penentuan kadar asam lemak secara saponifikasi. Prinsip dari metode saponifikasi yaitu lemak akan terhidrolisis oleh basa menjadi garam potasium atau natrium, sabun, dan gliserol. Sampel yang diuji terdiri dari mentega dan minyak sayur, lalu ditambahkan ke etanol ke dalam masing-masing sampel. Penambahan etanol bertujuan untuk melarutkan lemak yang terkandung dalam sampel sehingga dapat mempermudah reaksi dengan basa KOH dalam pembentukan sabun. Minyak dapat larut dalam etanol dikarenakan etanol merupakan larutan yang semipolar sehingga lemak dapat larut di dalamnya. Kemudian, penambahan KOH pada masing-masing sampel akan bereaksi dengan lemak membentuk sabun dan gliserol. Reaksi penyabunan termasuk reaksi yang lambat, maka dilakukanlah refluks yang berfungsi untuk mempercepat reaksi penyabunan tanpa mengurangi kandungan zat-zat yang ada pada larutan tersebut. Setelah dilakukan refluks, campuran sampel ditambahkan 1-2 tetes indikator PP dan selanjutnya dititrasi dengan HCl sehingga membentuk larutan berwarna merah muda yang menandakan titik akhir titrasi. Volume HCl diperoleh untuk menentukan kadar KOH yang bereaksi dengan lemak dalam sampel. Prinsip kerja bilangan penyabunan yaitu sejumlah sampel minyak atau lemak direaksikan dengan basa alkali yang berlebihan, yang dimana telah diketahui konsentrasinya sehingga menghasilkan gliserol dan sabun.
Sisa titrasi KOH menggunakan HCl yang telah diketahui konsentrasinya, sehingga dapat diketahui berapa banyak KOH yang bereaksi yang setara dengan asam lemak dan asam lemak bebas dalam sampel. Bilangan penyabunan tersebut banyaknya miligram KOH yang diperlukan untuk menyabunkan secara sempurna, yaitu 1 gram lemak atau minyak. Pada percobaan bilangan penyabunan juga digunakan titrasi Blanco, yang dimana titrasi tanpa menggunakan sampel yang berfungsi untuk mengetahui jumlah titrasi yang bereaksi dengan preaksi, sehingga dalam perhitungan tidak terjadi kesalahan yang disebabkan oleh preaksi. Berdasarkan hasil perhitungan dari data yang diperoleh pada praktikum, didapatkan bahwa angka penyabunan pada sampel mentega yaitu 14 mg, sedangkan angka penyabunan pada minyak sayur yaitu 5,6 mg. Kesimpulan. Pertama, penambahan etanol bertujuan untuk melarutkan lemak yang terkandung dalam sampel sehingga dapat mempermudah reaksi dengan basa KOH dalam pembentukan sabun. Kedua, penambahan KOH pada masing-masing sampel bereaksi dengan lemak membentuk sabun dan gliserol. Ketiga, reaksi penyabunan termasuk reaksi yang lambat. Oleh karena itu, dilakukan reflux yang berfungsi untuk mempercepat reaksi penyabunan. Keempat, warna merah muda pada larutan menandakan telah mencapai titik akhir titrasi. Dan yang kelima, berdasarkan hasil perhitungan pada praktikum, diperoleh angka penyabunan pada sampel mentega yaitu 14 mg dan angka penyabunan pada minyak yaitu sebesar 5,6 mg. Sekian dari video kelompok 8, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.